YouTube itu banyak sekali nanya alamat lo, nomor telepon lo, padahal deskripsi channel tuh ada ya. Ini gimana nih sejauh ini? Anus. Sekitar Tahiti lah ya. Iya. Daerah Tahiti lah ya. Solusinya adalah sumbatannya dibuka. Terus buah-buahan tadi yang disebutin Yang berduri tadi ya, ya. yang berduri ya. Nanas termasuk ya. Nanas termasuk. Nanas itu enak. Terus Jadi nanas itu sama beban kendalanya ya. Kalau zaman sekarang kita beli cincau di luar, kita nggak tahu ya mereka bikinnya pakai apa. Kadang ada yang pakai seperti air kapur buat kentalnya. Nah itu yang nggak boleh buat sapi lah. Itulah harus nyate loh. Itu berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Sapi juga nggak boleh. Sapi Tapi nggak kambing boleh. sama sapi kan lebih parah kambing ya. Lebih parah kambing sama bebek. Halo. Selamat datang kembali lagi halo. di channel kami Panci Papa and Ciko. Tapi kalau ini sekarang Pancil Papa and Kancil ini. Oke. Jadi menindaklanjutin yang kemarin ya, gua sengaja datang ke sini, Jil. Gua dari Tangerang ke Depok nih. Tempat prakteknya Pak Yudi ya, di daerah Cakalele Depok ya. Jadi saya penasaran, begitu saya lihat di komennya YouTube itu banyak sekali nanya alamat lo, nomor telepon lo, padahal deskripsi channel tuh ada ya. Ini gimana nih sejauh ini teman-teman yang datang ke sini banyak? Lumayan banyak, ada yang dari Balikpapan sampai daerah NTB, Lombok. Tapi datang ke sini belum hanya konsultasi ya. Tapi yang paling jauh yang kesini sih ada dari Cirebon ya, ada dari Bandung kemarin. Terus ininya gimana, progresnya udah ini belum ada progres positif belum ya dari mereka semua sahabat-sahabat Panci ini yang menderita penyakit ambeien? So far semuanya sudah selesai ya pengobatannya, mereka sudah sembuh, sudah menjalankan aktivitas dengan normal kembali, sudah mendapatkan kesembuhan, aktivitas sudah tidak terganggu lagi dengan adanya ambeien itu. Yang semulanya datang duduknya nggak bisa diem karena ada ambeiennya. Terus BAB-nya ada beberapa yang berdarah, ada yang bernanah. Ya, so far sekarang sih sudah selesai lah. Itu sesuai yang lu katakan ya, nggak sentuh-sentuh kan? Enggak pakai sentuh. Kita no touch, nggak pakai sentuh-sentuh. No touch ya? Tidak ada operasi ya, tidak ada sentuh, hanya dibantu obat minum dengan terapi totok di kaki, pancarin pembuluh darah. Itu banyak nggak sih yang nanya tentang pantangannya apa, ininya apa, itu banyak nggak? Atau hampir pengobatan itu apakah ada pantangan yang harus dilakukan, nggak boleh dimakan, atau nggak boleh aktivitas yang dilakukan, atau makanan yang dilarang, atau bagaimana? Banyak yang nanya, hampir semuanya menanyakan bahwa Pak pantangannya apa, aktivitas apa yang boleh, aktivitas apa yang tidak boleh. Nah, saya jelaskan biasanya satu persatu secara detail. Biasanya saya kasih tahu dulu pantangannya. Ambeien itu ada 3 faktor yang memperparah kondisi ambeien. Satu adalah genetik, memang ada keturunan dari kakeknya atau orang tuanya. Memang ngkong gua sakit ambeien berarti ada nurunin gua dong pasti. Ada potensi. Ya. Tapi selama dia bisa menjaga pola makan dan pola hidupnya benar, nah itu aman-aman aja. Cuma masalahnya kan banyakan sekarang pola makannya cabai ya, berlebihan. Itu dari yang sekian banyak kesini yang paling mostly makan ya, pantangan makan di laut. Iya, paling banyak sih cabainya terlalu berlebihan waktu awalnya makan. Kalau udah hobi ya. Cabai, kopi, terus kopi nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa kopi nggak boleh tuh? Ngentelin, kalau setengah saja ngentelin darah ini. Kopi kenapa nggak boleh? Karena analoginya penyakit ambeien itu kondisi badan itu seperti keran dan selang. Nah sekarang selangnya lagi dipencet, kerannya tetap dibuka.
aliran darah, aliran terus jalan. Nah, akhirnya kan tulangnya menggembung. Dia akan mencari bagian mana yang paling lunak. Ada bagian yang lunak, dia akan bocor. Nah, bagian yang paling lunak pada manusia adalah di anus. Sekitar Tahiti lah ya. Iya. Daerah Tahiti lah ya. Solusinya Iya. adalah sumbatannya dibuka, kerannya alirannya kecilin. Nah, kopi itu menaikkan tensi, bukannya dikecilin, digedein. Sering begadang. tahu saya. Iya, kopi kan Pacu jantung. pancu jantung. Dep. Tensinya naik. Tensinya naik. Netes, tar berdarah lagi. Iya. Terus selain itu kopi apa lagi? Kalau makan yang lain, buah-buahan ada pantangan nggak kira-kira? Buah-buahan yang nggak boleh adalah buah-buahan yang berduri. Satu, buah-buah duri seperti durian, nangka, sirsak, salak. Nah, itu enak semua. Sir, satu segernya kalau pas panas-panas gini, Cil. Aduh, Kasih gula, es, pakai es, kasih mantap. madu. Habis itu perih. Terus durian nggak boleh. Durian nggak boleh. Siksa Anda. Oke, terus Buah-buahan yang membuat kita panas dalam itu harus dihindari, seperti semangka. semangka bukannya Semangka bikin panas dalam. mendinginkan? Nah, banyakan orang bilangnya semangka kan adem, Pak. Iya, adem, tapi sifatnya bikin panas dalam. Kebanyakan semangka panas dalam. Melon bagus, belewah bagus, tapi kalau semangka membuat kita panas dalam, nanti netes lagi, tambah darah lagi. Jadi dihindari yang sifatnya ya, hati-hati panas ya. dalam. Seger semangka itu. Ternyata kita- Nggak banyak yang tahu. Oke. Terus buah-buahan yang kayak gampang difermentasi seperti anggur, apel, itu hindari dulu. Leci, lengkeng, Oh, nggak boleh. itu bikin panas dalam juga. Oke. Yang enak-enak lainnya. Dan pedas-pedas. Terus buah-buahan tadi yang disebutin Yang tadi berduri, ya, nah. yang berduri ya. Nanas termasuk ya. Nanas termasuk. Nanas itu enak. Terus Jadi nanas itu sama buah-buahan duri. Maksudnya gini, nanas dan turunannya, maksudnya ada beberapa yang suka datang ke saya, Pak, saya tidak makan nanas, tapi saya makan nastar stoples. Ya sama aja kan. Nanasnya juga sama dapat. ada selainya ya. Semua olahan nanas hindari dulu. Oke. Terus rambutan gimana itu? Rambutan kalau bisa dihindari dulu aja, jangan terlalu banyak. Dia itu berduri apa berambut? Itu berambut tapi bikin nggak enak, panas ntar badan. Sama juga. Sama aja. Rambutan. Nah, Terus makanan yang pedas ya. Terus pedas. daging-dagingan? Daging-dagingan untuk penderita ambeien itu lebih baik konsumsi ya hanya ayam dan seafood lah, ikan, udang, cumi. Hindari dulu daging-dagingan yang sifatnya membuat panas seperti kambing terutama. Terutama kambing itu. Bebek sama yang ya sapi lah. Itulah. Itu berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Sapi juga nggak boleh. Sapi Tapi nggak kambing sama sapi kan lebih parah kambing ya. Lebih parah kambing sama bebek itu panas. Tapi di daerah tertentu itu kan ada yang nyembelih anjing segala macam itu kan. Oh itu apalagi? malah apalagi ya? Anjing B2 itu nggak Iya. boleh, itu panas. Oh, babi juga sama ya. Sama. Oke, hati-hati ya pecinta daging anjing sama babi ya. Mungkin di daerah Tertentu ya. tertentu yang mengkonsumsi hal itu ya. Nggak bisa untuk ini. Nanti akan memperparah kondisi ambeiennya. Kalau bumbu-bumbu, Bumbu-bumbu cabe sama lada, olah Jahe. Oh, jahe nggak boleh. jahe itu panas. Terutama jahe merah itu panas banget. Jahe nggak boleh. Ya. Skoteng ini gue demen. Iya itu. Hah? Waduh, jahe. Makanan yang bersantan juga. Oh, santan juga. Santan ya. Ketan itu bikin panas juga. Makanan yang mengandung ketan. Jadi sebisa mungkin makanan yang membuat panas dalam, membuat kondisi badan kita panas, ya harus dikurangi dulu. Kalau bisa dihindari dulu sampai ambien sembuh. Tapi nanti setelah ambien sembuh boleh kita makan lagi nggak Pak? Boleh, tapi ada batasnya. Ada batasnya dan ada caranya. Nanti ketika saya udah tuntas dengan saya terapi, saya buatkan yang namanya madu. Madu yang untuk istilahnya antidotnya lah, penakalnya. Kalau kemakan nih nanasnya. Oh, ada. Itu harus. By the way, kemarin itu setelah kamu nanganin beberapa orang yang datang ke sini, kira-kira
ada nggak masukan mereka supaya apa gitu. Jadi ya tadi kayak yang lu bilang barusan ini, ada orang yang kemakan terus kita bikin antidot, itu dari lu sendiri apa memang ada pasien yang mengharapkan antidot itu ada sih gitu? Semua yang awalnya itu semua nggak ada sih ya. Baru terpikirkan setelah ada masukan dari pasien, dari teman-teman bapak ibu yang datang itu, Pak, contoh satu, daerah saya tidak ada kelapa, untuk saya kan ada untuk mengademkan badan tuh pakai kelapa hijau. Nah, kelapanya daerahnya tidak ada, kalaupun ada kelapanya kualitasnya kurang, nggak sesuai dengan untuk yang kita pakai untuk pengobatan ambeien. Emang harus khusus kelapa itu? Khusus kelapa hijau. Lah kelapa hijau itu ada berapa jenis sih? Ada, kalau setahu saya ada 3 jenis itu. Ada yang kelapa hijau yang biasa saya pakai, yang daerah pegunungan biasanya. Ada kelapa hijau yang bentuk kecil, yang biasa buat apa tuh, akekahan atau acara tuh kecil. Itu nggak boleh buat penderita ambeien karena akan juga meningkatkan asam lambung. Perih, rasanya asam. Nah, terus juga ada kelapa yang warnanya ada pink, itu kelapa cengkir apa itu. Nah, bukan itu. Jadi ada kelapa yang kita pakai, kelapa hijau yang kalau dibuka kelopaknya itu ada warnanya bukan pink, agak merah-merah tapi bukan pink. Ini yang perlu orang-orang. Nah, itu yang agak-agak susah. Ini saya rasa susah untuk nyari. Iya, orang-orang. Ada nggak sih yang lainnya selain kelapa itu menurutmu? Ada 2 bahan yang bisa menjadi pengganti kelapa hijau. Saya juga dari cerita pasien, keluh kesah mereka, ya kita pikirkanlah solusinya supaya teman-teman yang sulit mendapatkan kelapa untuk mengademkan badannya yang sedang panas itu pakai 2 bahan. Salah satunya adalah cincau. Cincau bagus buat ngademin badan. Itu cincau apa? Cincau hijau. Hijau bagus. Kalau di pasar ada yang merah, dan itu warna itu ya. Itu pewarna. Tapi memang yang alami itu hijau sama hitam itu ya. Hijau sama hitam. Nah, cuma tapi masalahnya bagus yang mana? Yang hijau untuk ambeien. Cuma kendalanya ya kalau zaman sekarang kita beli cincau di luar, kita nggak tahu ya mereka bikinnya pakai apa. Kadang ada yang pakai seperti air kapur buat kentalnya. Nah, itu yang nggak boleh buat penderita ambeien, bikin panas. Cincaunya bagus tapi kapurnya yang kurang bagus buat badan. Ya. Badan. Jadi harus alami, nggak boleh pakai betul. Nanti BAB-nya keras susah. Kalau nggak salah daerah pakai abu yang dibakar itu cairin gitu. Itu sama aja dong sama kapur. Sama air abu namanya. Panas. Jadi jangan sembarang. Tapi kalau gitu cincau tuh harus bikin sendiri kalau gitu ya. Sebisa mungkin kalau bisa bikin sendiri ya, memang agak repot. Repot ya. Iya, jadi kan pengennya rekan-rekan semua ini kan ya praktis gitu ya. Iya, saya praktis itu kan udah didapat atau apa lagi pula. Kalau udah sakit kayak gitu kan, kalau tinggal di sana susah. Maksudnya mau beli cincau yang aman, nggak taunya malah parah. Kan kita nggak ngerti. Ya, itu gimana solusi nggak buat rekan-rekan semua yang sekiranya itu nanti bisa yakin bahwa cincau yang dikonsumsi ini udah bener, nggak ada kapurnya, nggak ada abu-abuan sebagai bahan pengental dan sebagainya. Itu ada nggak kira-kira gambaran untuk kedepannya nanti? Ya, kedepannya saya memang udah develop satu formula buat teman-teman untuk membuat satu sediaan cincau khusus buat penderita ambeien. Ini masih develop ya, ditunggu nanti, mudah-mudahan doakan saja ini berhasil. Develop formulanya itu bisa membantu teman-teman ya, terutama yang di daerah kesulitan mencari cincau atau kelapa. Jadi akan mudah membantu lah. Selain cincau itu ada tanaman lain yang khasiatnya sama nggak kira-kira? Jadi alternatif gitu loh. Ada satu lagi, yang kedua itu adalah lidah buaya. Mantap. Itu ini aku sempat baca buat ya. adem. Iya, sempat baca tuh kemarin dibikin, kalau buat yang di rumah baru beberapa hari yang lalu baca istri saya itu beli di mana tuh, waktu itu ke mall ya. Dia nunjukin semacam lidah buaya untuk perawatan muka itu. Terus saya tanya, katanya fungsinya untuk melembabkan. Tapi kan secara logik saya mikir bisa mendinginkan ini. Iya. Memang bisa. Iya. Lidah buaya itu sifatnya mendinginkan, dia soothing agent. Iya, dia melembabkan. Itu lidah buaya kecil-kecil itu kan? Oh bukan. Yang berkhasiat itu lidah buaya yang besar.
yang minimal 0,8 kilo satu pelepah gitu. Itu gimana carinya Bung? Setahu saya banyak di Pontianak. Pontianak Di sini jarang. emang Katulistiwa dia. Iya betul, butuh matahari full. Berarti yang besar itu berarti ya buaya. Emang ada tuh yang Ada besar? yang jenis Brazil besar sekali. Itu lebih berkasnya daripada yang Berkasnya buaya yang kecil. Oh. Kalau yang kecil kan biasa kita pakai buat rambut. Lah itu gimana itu saya rasa ya Hmm. kalau kita olah untuk rekan-rekan yang lainnya yang kesulitan kelapa hijau, yang cincau, yang istilahnya kita nggak tahu pakai kapur apa nggak sebagai pengentalnya, pengenyalnya, Hmm. itu mungkin saya rasa lidah buaya itu bisa jadi alternatif gitu. Pasti bisa. Pernah kepikiran nggak untuk mengolah itu sebagai suatu hal yang bermanfaat bagi rekan-rekan pendidik wasir lainnya? Oh itu udah terpikir buat saya. Hah? Cuma memang harus develop lagi. Harus dulu. Tapi kan. sekarang masih cincau dulu. Masih cincau dulu. Nanti setelah itu udah selesai baru develop untuk yang lidah itu, buaya. iya, jadi kan kalau lidah buaya itu istilahnya kan apa ya sourcingnya, tapi sourcingnya udah dapat Pak Yudi ya? Masih susah sih zaman sekarang ya yang cari lidah buaya yang besar. Mungkin nanti kedepannya ya mungkin Pak Soli bisa bantu untuk lidah buaya yang sourcing besar. Coba saya pernah punya kenalan ya yang dia ngerti apa itu sourcing lidah buaya yang besar-besar ya ini ya. Besar. Saya Kecil. kan baru tahu, cuman pernah dikasih tahu besar saya agak nggak percaya gitu loh. Cuman Pak Yudi bilang ternyata ada yang besar ini, jadi ngingetin saya nih, coba nanti saya tanya lagi. Betul. Kalau memang saya bisa dapat sourcingnya itu, Mhm. nanti rencananya Pak Yudi mau olah itu. Mau itu olah. apa sih fungsinya? Untuk ambeien aja? Kan bisa untuk muka, untuk apa? Memang kalau untuk obat luar lidah buaya itu bisa buat melembabkan kulit, buat peremajaan kulit, buat luka-luka di kulit yang ada bekas-bekas itu bisa menyamarkan. Tapi gini loh Pak itu ya, mertua saya itu kan kemarin kena mah akut ya, di Banyuwangi. Makanya sih pakai lidah buaya yang biasa. Ya memang lidah buaya itu bisa buat Emah. mah. Oh. Dan kebanyakan Enggak, tapi bentar ya, ini memang real ya. Rekan-rekan semua sahabat Panji ya. Mertua saya di Banyuwangi sempat tidak bisa bangun sakit emah ya. Itu hanya konsumsi lidah buaya yang kecil-kecil yang sini-sini karena tanaman Betul, di depan kecil. rumah banyak ya. Itu cuma dicuci bersih, terus dagingnya itu dimakan menggunakan gula atau biasa, sirup ya, sirup. gula atau sirup. Ya mungkin Pak Yudi dengan pengetahuan knowledge-nya mungkin pernah diajarkan bapaknya atau mungkin dari yang pernah didapat dari farmasi sendiri, dengan mengetahui apa yang terkandung dalam lidah buaya mungkin bisa diolah ya sedemikian hingga, dan dengar lagi aku yang berhasil Pontianak udah berkhasiat malah. Berkhasiat. Nah itu mudah-mudahan saya coba carikan ya. Saya sempat ada temen yang sounding dulu nawarin, cuman saya agak heran gitu loh kok ada buaya besar itu. Coba saya tanyakan lagi ya, mungkin kalau memang saya dapat kira-kira itu rencananya Pak Yudi mau ini. Iya, kita bikin produk dari lidah buaya. Karena kebanyakan saya berdasarkan histori dari dulu itu saya perhatikan yang sakit ambeien itu awalnya dia dari sakit mah. Sakit mah lama kronis sampai bertahun-tahun barulah keluar ambeien itu. Nah, untuk mengobati ambeiennya, mahnya harus disembuhin dulu pelan-pelan. Nanti mahnya disembuhin, saluran pencernaannya diperbaiki, ntar perlahan-lahan bertahap ambeiennya akan membaik. Tapi Pak Yudi kan bilang cincau juga bisa nyembuhin mah. Cincau juga bisa. Tapi Untuk karena ngademin. mungkin akan begitu rumit cara bikinnya ya. Iya. Tapi Pak Yudi aku ngomong dulu dengan pasiennya sekarang tambah berapa banyak saya nanya. Pasien yang datang sini ya udah puluhan lah. Growth Nambah terus. bisa kepegang kan bikin bikin cincau, bikin lidah buaya. Aduh, ya itulah. Ya saya selama ini ya sekuat saya bantu teman-teman yang datang ke sini, saya bantu sekuat saya. Nah, memang saya Berarti saya harus support ini. ya saya berharap seperti itu. Saya berharap itu. Ya saya berpikir nanti kalau misalkan Kok tiba-tiba tim main ke sini ada maksudnya dia ya. Ada maksudnya dia. karena saya berpikir kalau ya sekarang masih puluhan lah. Nanti kalau banyak teman-teman yang datang sini yang jumlahnya cukup banyak, saya sudah tidak bisa lagi membuat cincau atau lidah buaya atau madu sekalipun. Karena saya untuk terapi pun
terbatas kekuatan saya, tenaga saya. Berarti tujuannya ke sini ini arahnya ke situ. Saya disuruh main di sini tuh arahnya ke situ ya. Oh alah. Ya, karena saya tahu lah Pak Soli ini kan dulu punya histori, backgroundnya bisnis dan tahu channel-channel untuk sourcing. Ya lidah buaya, ya cincau, ya bahan herbal lainnya. Ya, kalau lidah buaya itu saya nanti coba saya tanyakan. Baru ini tadi kebuka kan, coba saya tanyakan lagi. Ya, kalau dibuat produk, ya saya berharap buat produk yang terbaik buat teman-teman penderita ambeien dan penderita MAH sekalipun. Nah, kalaupun terbentuk satu produk yang terbaik, ya kita bisa membuat produk yang harganya terjangkau buat bapak ibu yang lain penderita ambeien di seluruh Indonesia, dan bagus khasiatnya. Oke, jadi itu maksudnya. Jadi oke, saya jadi ngerti sekarang arah ininya ya, kenapa saya diajak ngobrol begini ya. Jadi coba nih saya sourcing masalah lidah buaya itu sama cincau ini, saya honestly saya belum ada pengalamannya, cuman saya akan coba nanti bagaimana cara bikin cincau ya. Yang pasti ya aku harus minta panduan Pak Yudi apa-apa bahan yang perlu dimasukkan ke situ, karena efeknya untuk pengobatan kan. Selain cincau itu berkhasiat, nggak tahu mungkin Pak Yudi menambahkan herbal lainnya itu pasti ada tambahan. Coba nanti kita bicarakan lagi, nanti saya coba cari sourcingnya bagaimana cara membuat cincau yang baik dan benar, sama sourcing lidah buaya yang Pontianak itu ya. Pontianak Brazil jenisnya. Ya karena banyak orang yang ya kita sudah lihat lah. Bikinin nomor buat ini biar istriku tambah cantik. Wah, anti aging. Biar kulitnya mulus, glowing mulus, glowing, anti keriput. Itu kira-kira gimana itu? Bisa nggak kira-kira? Pasti bisa. Ada, saya tahu ada. Ada ya? Saya ada, udah. Orang farmasi masa nggak bisa begini? Ada. Ada. Ya. Tapi so far sekarang ya, kita fokus ke ambeien dulu lah buat teman-teman. Sama MAH ya? Sama MAH. Ya, karena itu satu set gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Yudi nanti bermanfaat ya, depannya ya. Saya harap itu bisa lebih cepat, dan saya akan berusaha untuk support Pak Yudi untuk bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan sahabat pagi ya, baik itu mengenai cincau. By the way, madu gimana? Madu sekarang udah support buat teman-teman. Jadi memang yang datang ke sini saya terapi obatnya saya buatkan, terus saya juga kasih obatnya, salah satunya adalah madu herbal yang sudah bikin. Terus saya bantu juga terapi totok di kakinya. Itu udah. Tapi madu yang saya buatkan itu madu untuk perawatan pasien yang datang. Jadi saya harus tahu kondisinya seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang bertanya Pak bisa dikirim nggak? Kalau untuk madu level 2 yang saya bikin untuk penyembuhan penyakit ambeien itu tidak bisa saya kirim, karena harus menyesuaikan terhadap kondisi pasien tertentu, karena setiap kondisi pasien kan beda-beda. Tapi nanti madu yang setelah mereka sembuh, terus mau buat jaga-jaga lah supaya nggak kambuh lagi, atau buat maintenance atau menjaga kesehatan, itu juga nanti saya kemungkinan akan minta tolong Pak Soli juga untuk bantu buat gitu. Ya karena ya berarti, pasti nggak kepegang lah saya. Berarti untuk rekan-rekan semua yang kebetulan melihat channel ini, stay tune di channel Panci ya, karena kita mungkin akan informasikan produk apa yang kita launch untuk menderita penyakit ambeien ini ya, karena memang visi dan misi kita adalah Indonesia bebas ambeien. Nah, jadi makanya kita akan launch entah itu cincau, entah itu lidah buaya, atau madu ya, atau bahkan nanti mungkin lidah buaya kita kembangkan produk-produk yang lainnya ya, mungkin kecantikan dan sebagainya, karena kosmetik, memang kita udah dapetinnya kalau cuma itu aja kan, saya bisa dimanfaatkan yang lain bermanfaat, bukan yang lain. Misalkan kebetulan pasien ambeien ada yang perempuan, wanita kebetulan pengen apa itu glowing mukanya dengan biaya berapa mahal ya kan, tujuan kita supaya memang bisa ini ya, bisa lebih memberikan manfaat dengan affordable price ya, yang bisa terjangkau ya. Oke ya, mungkin itu sih Pak. Makasih banyak Pak untuk sumbangsihnya terhadap Indonesia bebas ambeien ini ya. Dan saya juga mohon maaf bila Bapak Ibu yang sudah menghubungi kami tapi tidak bisa di cover dengan
optimal. Saya mohon maaf karena keterbatasan kita semua. Mungkin karena waktu Pak Soli mungkin sedang istirahat atau saya sedang istirahat, tapi kita akan bantu semaksimal kita. Jadi jangan takut, Pak, biayanya berapa? Dari awal kita bilang gratis. Untuk pengobatan gratis Gratis, buat pengobatan gratis. Silakan. Kalau mau bayar, bayarlah pakai sedekah. Ya. Ya. Kalau mau terima kasih, jangan terima kasih ke saya, terima kasihlah ke yang kasih sembuh. Terus ya. Oke, tapi nanti akan kita coba yang bikin antidot untuk rekan-rekan itu masukan dari rekan-rekan semua yang datang ke sini ya. Karena memang bikin itu coba saya akan support Pak Banyak, Yudi ya. ya, bagaimana nanti Ya. kita bisa launch produk-produk yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua penderita amben, wantir ya, dan mah ya. Mah Ya, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Ya. Yang penting bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan. betul. Ya, mohon doa dan supportnya, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, sebagai tujuan kita ke depan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia. Yes, amin. Thank you waktunya bro. Thank you, bro. Sukses semuanya. Selamat. Semoga cepat sembuh, teman-teman. Yo.